masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu alat reproduksi pada ternak betina. Alat reproduksi pada ternak betina adalah serangkaian organ tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan, mulai dari pembuatan sel telur, pembuahan, perkembangan janin, hingga proses kelahiran anak. Alat reproduksi betina ada 8, yakni yang pertama, ovarium atau indang telur. Ovarium adalah organ yang berfungsi menghasilkan sel telur, ovum, dan hormon-hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Pada ternak betina, biasanya terdapat 2 ovarium, namun hanya satu yang aktif menghasilkan sel telur pada tiap siklus estrus. Ovarium dapat diumpamakan sebagai gudang produksi. Apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut ialah ovarium berfungsi sebagai gudang tempat memproduksi bahan baku utama, yaitu sel telur. Seperti pabrik yang membuat produk, ovarium membuat dan menyimpan telur yang akan siap untuk diproduksi atau dibuahi. Yang kedua, saluran telur atau tuba Fallopi. Setelah sel telur dilepaskan dari ovarium, proses ovulasi, sel telur akan bergerak menuju saluran telur. Di sini, jika ada sperma yang masuk, maka terjadi pembuahan. Saluran telur juga berfungsi sebagai tempat awal untuk berkembangnya zigot atau gabungan sel telur dan sperma sebelum menuju rahim. Sel telur dapat diperumpamakan sebagai jalur pengiriman. Setelah produk atau yang dimaksud dengan sel telur diproduksi, saluran telur berfungsi sebagai jalur pengiriman yang membawa bahan baku tersebut ke tempat yang tepat, yaitu tempat di mana sperma bisa datang dan melakukan pertumbuhan jika ada seperti pengiriman barang ke lokasi yang tepat. Ketiga, rahim atau uterus. Rahim adalah tempat berkembangnya janin setelah pembuahan terjadi. Rahim terdiri dari 2 bagian utama, yaitu corpus uterus atau biasa disebut bagian utama tempat perkembangan embrio menjadi janin. Yang kedua, cervix atau leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Cervix berfungsi untuk melindungi janin selama masa kehamilan dan membuka saat proses kelahiran. Rahim dapat diumpamakan sebagai penyimpanan atau pengolahan. Jika ada produk atau sel telur yang sudah dibuahi, rahim adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin. Ibaratkan rahim sebagai ruang besar yang menjaga dan memberi perlindungan kepada produk janin hingga siap untuk dilahirkan. Keempat ialah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan rahim ke luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai tempat keluarnya urin, daerah menstruasi pada beberapa jenis ternak betina seperti sapi, serta saluran untuk proses kelahiran saat ternak betina melahirkan. Vagina dapat diibaratkan sebagai pintu keluar. Vagina berfungsi sebagai pintu keluar di pabrik tempat produk atau anak keluar setelah proses selesai dan siap dilahirkan ke dunia. Selanjutnya ialah vulva. Vulva adalah bagian dari alat reproduksi sapi betina yang terlihat, yang mengelilingi vagina. Vulva berfungsi sebagai pelindung dan juga tempat keluarnya lendir atau cairan reproduksi yang bisa mengidentifikasikan masa estrus atau birahi pada ternak. Vulva dapat diumpamakan sebagai gerbang dari sebuah pabrik. Vulva adalah gerbang yang melindungi pintu keluar vagina dan menunjukkan kapan pabrik atau ternak betina siap untuk memulai proses produksi atau proses kelahiran. Selanjutnya ialah kelenjar payudara atau mamai. Kelenjar payudara berfungsi untuk menghasilkan susu yang digunakan untuk memberi makan anak setelah kelahiran. Kelenjar ini menjadi sangat aktif setelah proses melahirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal terjadinya reproduksi pada sapi betina. Baiklah, yang pertama, awal siklus estrus atau birahi. Siklus estrus pada ternak betina dimulai dengan fase birahi.
di mana betina menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk kawin. Pada fase ini, ovarium mulai memproduksi hormon estrogen yang memicu pelepasan sel kulit atau ovulasi dan pembuahan fisik serta perilaku pada ternak betina. Birahi dalam prosesnya, ternak betina akan menunjukkan tanda-tanda birahi seperti peningkatan aktivitas, sering mengendus, dan gerakan tubuh yang menunjukkan kesiapan untuk kawin. Kedua, ovulasi pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang matang dari ovarium atau indang telur. Sel telur ini kemudian akan masuk ke dalam saluran telur atau tuba falopi untuk mencari sperma yang akan membuahinya. Dalam prosesnya, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari ovarium dan bergerak menuju saluran telur tuba falopi untuk siap dibuahi. Yang ketiga, perkawinan atau masuknya sperma. Jika kawin dilakukan dalam masa estrus atau birahi, sperma dari pejantan akan masuk ke dalam vagina ternak betina. Di sini, sperma akan bergerak menuju serviks dan masuk ke dalam rahim serta menuju saluran telur. Dalam prosesnya, saat pejantan melakukan perkawinan, sperma masuk melalui vagina menuju serviks, lalu memasuki rahim dan akhirnya mencapai saluran telur. Yang keempat, perjalanan sperma ke saluran telur. Sperma yang berhasil memasuki saluran telur akan bergerak ke arah sel telur yang telah dilepaskan. Sperma harus menempuh perjalanan panjang menuju tuba falopi, tempat terjadinya pembuahan. Dalam prosesnya, hanya beberapa sperma yang berhasil mencapai sel telur dan disinilah persaingan terjadi. Sperma yang paling kuat akan menembus lapisan luar sel telur untuk menyatu dengannya. Yang kelima, fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah proses di mana sperma dan sel telur bertemu, bergabung membentuk zigot. Setelah terjadi pembuahan, sel telur yang dibuahi akan membelah dan berkembang menjadi embrio. Dalam prosesnya, salah satu sperma berhasil memasuki sel telur dan materi genetik dari sperma dan sel telur bergabung. Ini membentuk zigot yang mulai berkembang di dalam saluran telur. Pergerakan zigot menuju rahim. Setelah pembuahan, zigot mulai berkembang menjadi embrio dan bergerak menuju rahim untuk menempel pada dinding rahim dan melanjutkan perkembangannya. Dalam prosesnya, zigot yang mulai membelah bergerak melalui saluran telur atau tuba falopi menuju rahim. Begitu sampai di rahim, embrio menempel pada dinding rahim untuk memulai proses perkembangan yang lebih lanjut. Yang ketujuh, implementasi atau penempelan embrio di dinding rahim. Pada fase ini, embrio akan menempel pada dinding rahim untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan agar dapat berkembang menjadi janin. Proses ini disebut implementasi. Pada saat implementasi, embrio yang berkembang mulai menempel pada lapisan endometrium atau dinding rahim untuk mendapatkan pasokan darah dan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh. 8. Kehamilan dan perkembangan janin. Setelah implementasi berhasil, janin mulai berkembang dalam rahim selama periode kehamilan. Selama kehamilan, hormon progesteron berfungsi untuk menjaga kehamilan dan mencegah ovulasi berikutnya. Dalam prosesnya, janin berkembang dalam rahim selama beberapa bulan, tergantung pada jenis ternak sampai saat kelahiran. Yang kesembilan ialah persalinan. Setelah janin cukup berkembang, ternak betina akan melahirkan anaknya. Proses ini dimulai dengan kontraksi rahim dan pembukaan serviks yang memungkinkan anak keluar melalui vagina. Pada saat persalinan, serviks terbuka dan anak keluar dari rahim melalui vagina. Setelah proses kelahiran selesai, anak yang baru lahir akan disusui oleh induknya dan mendapatkan nutrisi pertama. Dari apa yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 9 urutan proses terjadinya pembuahan sampai kelahiran. Yang pertama ialah siklus estrus atau betina siap kawin. Yang kedua ovulasi,
saat sel telur dilepaskan dari ovarium. Yang ketiga ialah perkawinan, saat sperma masuk ke vagina. Yang keempat ialah perjalanan sperma menuju saluran telur. Yang kelima, pembuahan sperma dan sel telur bertemu. Lalu yang keenam, pergerakan zigot menuju rahim. Lalu yang ketujuh, embrio menempel pada dinding rahim. Yang kedelapan ialah janin berkembang dalam rahim atau biasa disebut dengan kehamilan. Lalu yang terakhir ialah persalinan keluarnya anak dari ternak betina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.